Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video sebelum-sebelumnya, saya telah menjelaskan isi dari Marpol 7378, yaitu Aneks 1 dan Aneks kedua. Aneks 1 sudah saya terangkan, yaitu peraturan pencegahan pencemaran oleh minyak, dan yang kedua yaitu peraturan pencegahan pencemaran cairan beracun. Kali ini kita akan bahas aneks ketiga dan aneks keempat. Aneks ketiga yaitu peraturan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan. Cara pemberian tanda dan label pada kemasan yang berisi bahan berbahaya. Jadi, kemasan-kemasan yang berisi suatu bahan berbahaya diberikan tanda atau label yang mampu bertahan minimal 3 bulan bila jatuh ke laut dan diberi tulisan marine pollution. Isi tulisan dari kemasan tersebut harus menggunakan nama teknis bahan, bukan nama dagang, dalam artian tidak ada merek-merek yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya, cara pendokumentasian dan penyimpanan barang berbahaya tersebut di atas kapal, yaitu aneks ketiga, pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan memiliki dokumen yang berhubungan dengan pengangkutan bahan berbahaya, diberi identifikasi dengan tambahan kata-kata marine pollution. Dokumen tersebut harus melampirkan sertifikat atau keterangan bahwa pengiriman tersebut telah dikemas dengan baik dan diberi tanda label dengan baik. Setiap kapal yang mengangkut bahan berbahaya harus memiliki suatu daftar khusus atau manifest yang menyatakan bahwa bahan tersebut berbahaya dan menunjukkan lokasinya. Sedangkan salinan-salinan dari dokumen tersebut harus disimpan di darat oleh pemilik kapal dan perwakilannya hingga bahan tersebut dibongkar. Lalu selanjutnya, aneks ketiga, pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan ini harus dimuat dengan baik dan aman sehingga dapat meminimalkan bahaya terhadap lingkungan laut tanpa mengganggu keselamatan kapal dari orang-orang di kapal. Nah, lalu selanjutnya aneks keempat. Aneks keempat berisikan yaitu peraturan pencegahan pencemaran oleh kotoran. Yang dimaksud dengan kotoran di kapal adalah segala jenis limbah yang berasal dari toilet kapal, tempat buang air besar, ada air buangan dari ruang medis, tempat cuci tangan atau wastafel, atau bak cucian, air buangan dari kotoran hewan hidup yang sedang dimuat, dan air limbah yang tercampur dengan salah satu kotoran. Lalu ada klasifikasi kotoran di atas kapal, yaitu yang pertama adalah kotoran yang berasal dari saluran urin, kakus, atau toilet. Yang kedua yaitu yang berasal dari saluran medis yang berbentuk cairan. Yang ketiga, kotoran yang berasal dari ruangan binatang hidup. Yang keempat yaitu kotoran yang merupakan campuran dari salah satu kotoran di atas. Lalu selanjutnya, aneks keempat ada beberapa cara pembuangan kotoran sebagaimana yang diatur dalam peraturan aneks keempat, yaitu pencegahan pencemaran oleh kotoran. Yang pertama, cara pembuangannya adalah kapal
yang dilengkapi dengan sistem pembebas hama dapat membuang kotoran pada jarak lebih dari 4 nautika mile dari daratan terdekat. Lalu selanjutnya, cara pembuangan kotoran sesuai peraturan aneks keempat, yaitu kotoran yang tidak melalui sistem kotoran dengan jarak lebih dari 12 mil dengan syarat kotoran tersebut telah ditempatkan sebelumnya dalam tangki penampungan dan dibuang tidak sekaligus ketika kapal berlayar dengan kecepatan minimal 4 knot. Lalu selanjutnya, pembuangan tidak menghasilkan padatan yang mengapung, berbau, dan menimbulkan perubahan warna pada perairan sekitar. Yang keempat, kapal yang berada di wilayah hukum suatu negara harus membuang kotoran sesuai dengan persyaratan negara tersebut. Yang terakhir, selama di pelabuhan, dibuang ke reception facility adalah fasilitas penampung di darat yang tidak hanya digunakan untuk menampung kotoran, tetapi ini juga digunakan menampung sisa-sisa minyak, zat cairan beracun, dan sampah yang berasal dari kapal. Mungkin itu aja kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.